Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Junisa Saru dengan NIM 20011414036. Kelas 4A PGSD Universitas Cokro Aminoto Palopo. Tujuan saya membuat video micro teaching ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah pembelajaran tematik SD, di mana pembelajaran tematik ini diampu oleh dosen Bapak Sunardin SPD MPD, di mana tema yang saya ambil yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dengan subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Kelas 4, muatan pembelajaran IPA dan IPS. Di mana indikator yang akan kita capai yaitu untuk pembelajaran IPA yang pertama, membedakan bentuk tubuh hewan, dan yang kedua, mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam. Dan untuk pembelajaran IPS yang pertama, menjelaskan hubungan manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya. Dan yang kedua, menerangkan dinamika interaksi manusia dengan lingkungan. Dan materi pembelajaran kita yaitu yang pertama, bagian-bagian tubuh hewan. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan tentang hewan. Dan yang ketiga, manusia dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Yang keempat, dinamika interaksi manusia dengan lingkungan. Dan metode yang akan kita gunakan yaitu metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan dengan sistem penilaian tes tertulis atau esai. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam video simulasi pembelajaran tematik berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, jadi semuanya baik ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu langsung saja Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Andini Lukman. Hadir, Bu. Juanita. Hadir, Bu. Rizky Lestari. Hadir, Bu. Titin Marwani. Hadir, Bu. Ya, jadi semuanya hadir ya. Nah, sebelum itu, sebelum kita lebih dalam melanjutkan pembelajaran kita, Ibu mau tanya dulu, kira-kira hewan-hewan apa saja yang ada di sekitar lingkungan kita atau yang ada di dekat rumah kita? Ayam, Bu. Ya. Sapi. Kambing. Ya. Ada ayam, sapi. Nah, hewan-hewan itu semua memiliki peran sebagai sumber daya alam hayati. Nah, hewan sangat penting untuk kita atau sebagai sumber daya alam hayati. Hewan banyak dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Makanan yang bersumber dari hewan menjadi salah satu makanan yang digemari masyarakat. Bukan hanya sebagai sumber makanan, tetapi juga berfungsi sebagai pakaian. Contohnya bulu domba yang biasanya orang olah menjadi jaket atau selimut. Nah, di sini Ibu memperlihatkan gambar. Nah, ada yang tahu itu gambar apa? Burung, Bu. Ya, jadi itu gambar burung. Nah, burung ini mempunyai bagian-bagian tubuh. Nah, bagian-bagian tubuh burungnya itu mempunyai masing-masing fungsi atau kegunaan. Nah, yang pertama ini paruh. Ada yang tahu paruh burung ini untuk apa? Untuk mengambil makanan. Ya, jadi paruh burung itu berfungsi untuk mengambil makanan. Nah, yang kedua, sayap. Ada yang tahu sayap ini untuk apa? Bisa terbang, Bu. Nah, sayap burung itu berfungsi untuk bergerak atau terbang. Nah, kemudian yang ketiga,
ekor. Ada yang tahu ekor ini untuk apa? Untuk membantu burung pada saat terbang, Bu. Ya, jadi ekor itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung saat terbang. Nah, kemudian yang keempat ada cakar atau kaki burung. Nah, ada yang tahu cakar ini berfungsi untuk apa? Mencengkeram mangsa, Bu. Ya, jadi cakar burung ini atau kaki burung ini berfungsi untuk mencengkram mangsanya. Nah, yang terakhir mata. Mata burung ini berfungsi untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar burung. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya teks singkat. Nah, silahkan kalian baca teks ini. Nanti kalau kalian selesai baca, Ibu akan bertanya. Ayo, silahkan dibaca. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah selesai, Ibu mau bertanya. Kira-kira kalau kalian menjadi seperti Adit, kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika kalian sedang berjalan dan melihat anak burung di pinggir jalan yang terluka? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Wanita. Jika saya menjadi Adit, saya akan membantu burung tersebut dan merawat burung tersebut sampai sembuh. Ya, baik. Terima kasih ya, Juanita. Jadi, kalau kita melihat misalkan ada orang di pinggir jalan atau burung yang terluka, kita harusnya membantu atau menolong. Nah, selanjutnya kita belajar tentang manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya, di mana manusia tinggal dan hidup dalam lingkungannya. Mereka berinteraksi dengan komponen lingkungan fisik dan biotik atau hewan dan tumbuhan, maupun dengan komponen biotik, abiotik, atau tanah, air, batuan, dan lainnya. Manusia juga melakukan interaksi dengan sesamanya atau lingkungan sosialnya dan mengembangkan nilai dan norma untuk mengatur interaksi tersebut. Dan interaksi tersebut manusia menghasilkan kebudayaan dalam berbagai bentuk seperti bahasa, teknologi, dan lain-lain. Nah, kemudian dinamika interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, pada awalnya interaksi manusia dan lingkungan lebih bersifat alami dan mencakup komponen-komponen seperti abiotik atau yang tidak diperbarui, kemudian biotik atau yang dapat diperbarui. Namun, jumlah manusia dan kebutuhannya terus bertambah, sehingga mereka terus-menerus mengambil sumber daya yang ada di dalamnya. Nah, kenyataannya tidak hanya jumlah yang bertambah, tetapi gaya hidupnya juga berubah. Sekian dari materi kita. Apakah masih ada yang belum dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan seputar materi kita pada hari ini? Sudah paham, Bu. Ya, jadi semuanya sudah paham ya, dan sudah dimengerti juga. Nah, karena kalian sudah mengerti dan paham, di sini Ibu punya beberapa soal, di mana soalnya ini nanti kalian jawab, kalian tuliskan di buku kalian masing-masing, dan berhubung pembelajaran kita pada saat ini masih secara daring, jadi jawaban kalian nanti itu kalian kirimkan ke grup WhatsApp kelas kita. Bagaimana? Apakah sudah dimengerti tugasnya? Ya, Bu. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas tentang subtema 3, yaitu cintai lingkungan. Jadi pada pembelajaran kita selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mencintai dan merawat lingkungan di sekitar kita.
Nah, sebelum kita keluar dari Zoom meeting kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.